Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai koordinat kartesius pada ruang dimensi 3. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas mengenai koordinat pada ruang dimensi 2, yaitu untuk koordinat kartesius dan koordinat kutub. Oke, langsung saja kita lihat bahwa koordinat kartesius pada ruang dimensi 3 itu merupakan perpotongan dari 3 buah garis yang saling tegak lurus. Bisa kita lihat pada gambar berikut, di mana ketiga garis itu dinamakan dengan sumbu X, sumbu Y, kemudian sumbu Z. Selanjutnya perpotongan dari ketiga sumbu itu dinamakan dengan titik asal yang bersimbol dengan O, yaitu dengan titik koordinat 0,0,0. Selanjutnya untuk titik P merupakan letak dari suatu titik yang menyatakan jarak pada masing-masing sumbu X dan sumbu Y dan sumbu Z. Di mana titik P tersebut dinyatakan dengan 3 bilangan berurut, yaitu dari sumbu X, Y, dan Z. Bisa kita lihat titik P tersebut dinyatakan dengan X, Y, dan Z. Selanjutnya ketiga sumbu koordinat tersebut membentuk bidang sehingga terbentuk 8 ruang yang dinamakan dengan oktan. Ada 8 oktan, ya, oktan 1 sampai oktan 8. Pada gambar ini untuk lebih jelasnya di sini kita berikan warna merah sebagai sumbu X, kemudian sumbu Y dan sumbu Z. Sedangkan bidang-bidang yang terbentuk ada bidang Y, ada bidang Y, Z, kemudian ada bidang X, Z. Contohnya misalnya di sini adalah titik koordinat B yaitu 2,3,4, kemudian Q min 3 2 min 5. Pada koordinat kartesius. Berarti di sini X-nya 2, Y-nya min 3 dan Z-nya adalah 5. Ini kita gambarkan pada koordinat kartesius sumbu X-nya, kemudian sumbu Y-nya, kemudian sumbu Z. Selanjutnya kita gambarkan 2 pada X yang berjarak dari 0 itu 2 cm pada sumbu X, kemudian berjarak 3 ke arah sumbu Y pada sumbu Y, kemudian ke arah sumbu Z-nya adalah 4, sehingga titik P berada pada 2,3,4 yang terletak berada di tengah-tengah antara sumbu X, Y, dan Z. Kemudian kita lihat contoh yang kedua. Untuk sumbu X-nya, sumbu Y-nya, kemudian sumbu Z-nya. Min 3 pada koordinat min 3 pada sumbu X, kemudian 2 pada sumbu Y, dan min 5 pada sumbu Z. Berarti arahnya adalah ke bawah, ya. Sehingga diperoleh titik I yang koordinatnya min 3 2, min 5. Kita juga bisa mencari jarak dua titik antara titik P dengan Q, misalkan yang terletak pada satu bidang koordinat kartesius. Bisa kita lihat, kita perhatikan gambar tersebut ada P1, P2, R, dan Q. P1 dengan P2 apa jaraknya? Kita bisa tentukan dengan menggunakan teorema Pythagoras. Sehingga nanti peroleh P1, P2, jarak antara P1 dengan P2 itu adalah akar dari selisih masing-masing titik koordinatnya yang dikuadratkan kemudian dijumlahkan. Coba untuk tugasnya nanti coba dicari turunannya atau untuk memperoleh rumus tersebut. Coba dituliskan secara lengkap, ya. Bagaimana mendapatkan rumus menghitung jarak dua titik P1, P2 tersebut. Coba menggunakan teorema Pythagoras dengan memperhatikan segitiga P1, P2, Q
dengan titik dengan siku-sikunya berada pada Q. Nah, kemudian contohnya misalkan tentukanlah jarak antara titik P dengan titik Q. Nah, sehingga kita tinggal substitusi nilai X1, Y1, Z1, kemudian ada X2, Y2, dan Z2 pada rumus tersebut. Sehingga diperoleh jarak dari PQ adalah akar 51. Nah, berikutnya di sini kita akan lihat grafik persamaan pada ruang dimensi 3. Kalau tadi kita hanya menggambarkan titik-titik koordinatnya, sekarang menggambarkan grafik suatu persamaan pada ruang dimensi 3. Nah, pertama, persamaan pada ruang dimensi 3 ini adalah persamaan dengan 3 variabel, yaitu ada X, Y, dan Z. Nah, kita lihat, grafik persamaan di dalam ruang dimensi 3 ini dinamakan dengan permukaan. Nah, di mana ada dua macam, ada yang berupa bidang, kemudian ada yang berupa bola. Nah, berupa bidang ini merupakan persamaan yang berderajat 1 atau pangkatnya 1. Sedangkan yang berupa bola yang persamaannya merupakan 2 atau berderajat 2. Nah, ini adalah bentuk umum. Nah, kira-kira seperti ini jika kita gambarkan. Nah, ini salah satu contohnya ya, yang berupa bidang. Kemudian ini yang berupa bola. Nah, kita lihat grafik persamaan yang berupa bidang. Dengan bentuk umum persamaannya adalah AX tambah BY tambah CZ sama dengan D. Nah, di mana A, B, C, dan D itu tidak sama dengan 0. Nah, kira-kira kenapa? Kenapa A, B, dan C-nya itu tidak sama dengan 0? Nah, coba dicari tahu. Nah, kemudian jika A tidak sama dengan 0, B juga tidak sama dengan 0, dan C juga tidak sama dengan 0, maka bidang itu akan memotong ketiga sumbu. Nah, seperti contoh gambar yang sebelumnya itu. Nah, sedangkan jika A-nya tidak sama dengan 0, B tidak sama dengan 0, dan C sama dengan 0, maka bidang itu akan memotong di dua sumbu, yaitu X dan Y. Nah, bidang tersebut tidak akan memotong sumbu Z. Nah, selanjutnya, jika A tidak sama dengan 0, B yang sama dengan 0, dan C juga tidak sama dengan 0, maka bidang tersebut juga tidak akan memotong sumbu Y. Nah, namun hanya memotong dua sumbu, yaitu X dan Z. Nah, kemudian yang berikutnya, jika A yang sama dengan 0, B tidak sama dengan 0, dan C tidak sama dengan 0, maka bidang tersebut akan memotong sumbu Y dan Z. Nah, untuk sumbu X dia tidak memotong ya. Nah, jadi dari sini dapat kita simpulkan, jika salah satu variabelnya 0, nah, misalkan A-nya 0, berarti X itu menjadi 0 ya, tidak ada variabel X-nya, artinya bidang tersebut tidak memotong sumbu X dan seterusnya. Nah, kita lihat contohnya. Menggambarkan grafik persamaan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah kita menentukan titik potong dengan ketiga sumbu. Nah, kita cari titik potong dengan ketiga sumbu X, Y, dan Z. Kemudian perpotongan itu, jika perpotongan dengan sumbu X, berarti nilai Y dan Z-nya adalah 0. Nah, jika berpotongan dengan sumbu Y, X dan Z-nya yang sama dengan 0. Nah, kemudian jika berpotongan dengan sumbu Z, berarti X yang sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Nah, jadi dari tiga ini kita akan lebih mudah dalam menggambarkan grafik persamaannya untuk menentukan titik potong dengan ketiga sumbu. Nah, langkah kedua itu adalah kita sketsa garis-garis yang menghubungkan bidang-bidangnya ya, perpotongan bidang X, Y, dan Z, sehingga akan terbentuk nanti sebuah bidang. Nah, contohnya di sini misalkan gambarkan grafik dari persamaan 2X tambah 4Y tambah 3Z sama dengan 12. Nah, langkah pertama adalah kita menentukan titik potong ya. Langkah pertama kita menentukan titik potong dengan ketiga sumbu, yaitu perpotongan grafik atau persamaan itu dengan sumbu X, Y, dan Z. Ya.
ketika Y sama dengan 0, kita misalkan ya, Y sama dengan 0, kemudian Z sama dengan 0, sehingga diperoleh 2X sama dengan 12 atau nilai X-nya sama dengan 6. Berarti di sini titik koordinatnya berapa? Nah, titik koordinatnya adalah X-nya 6, Y-nya 0, Z-nya 0. Jadi 6,0,0. Nah, selanjutnya kita lihat untuk titik potong dengan sumbu Y. Nah, titik potong dengan sumbu Y berarti kita misalkan X dan Z-nya yang sama dengan 0. Sehingga kita peroleh 4Y sama dengan 12. Artinya di sini Y sama dengan 3. Maka titik koordinatnya berapa? Maka titik koordinatnya adalah 0, 3, 0. Nah, dan yang terakhir titik potong dengan sumbu Z. Berarti X dan Y-nya ya kita misalkan dengan 0, sehingga diperoleh 3Z sama dengan 12 atau Z-nya sama dengan 4. Maka titik koordinatnya adalah X-nya 0, Y-nya 0, dan Z-nya 4. Berarti 0,0,4. Nah, langkah berikutnya kita menambahkan titik-titik koordinat tersebut, titik potong tersebut pada bidang koordinat kartesius ruang dimensi 3. Nah, sehingga diperolehlah grafik persamaan dari 2X tambah 4Y tambah 3Z sama dengan 12 itu seperti gambar tersebut. Ya. Bisa kita lihat bidangnya jika kita buka dia akan membentuk bidangnya jika kita buka titik potongnya dia membentuk segi 3. Namun sebenarnya bidangnya itu adalah berupa bidang segi 4 ya. Dimana bidang segi 4 itu memotong sumbu X dan Z, nah sehingga dia membentuk sebuah garis, kemudian memotong sumbu Z dengan Y, kemudian memotong sumbu X dengan Y. Nah, garis-garis itu merupakan perpotongan antara bidang dengan bidang ya. Nah, itu bidang ZY, bidang ZX, dan bidang XY. Bisa kita lihat titik potongnya ya. Itu adalah perpotongan bidang dengan bidang. Nah, selanjutnya bidang pada koordinat ruang dimensi 3 ini adalah berupa bola. Kita lihat. Nah, ini adalah bola ya. Dengan pusatnya berada pada titik asal yaitu 0,0,0. Nah, dengan persamaan umumnya X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan A kuadrat, di mana A merupakan jari-jari dari bola tersebut ya. Nah, dengan demikian bola itu merupakan himpunan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tetap ya. Titik tetap itu merupakan pusatnya dan jarak yang sama itu merupakan jari-jarinya. Nah, bentuk umum jika titik pusatnya adalah A, B, C, artinya tidak berada pada titik asal, tetapi berada pada bidang ya. Dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat ditambah C dikurang tambah Z dikurang C kuadrat sama dengan R pangkat 2. Nah, itu adalah bentuk umum dari persamaan lingkaran. Nah, persamaan lingkaran ini kita bisa jabarkan sehingga diperoleh persamaan yang lain, yaitu X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah Z pangkat 2 ditambah AX ditambah BY ditambah CZ ditambah D sama dengan 0. Nah, di mana pusat bolanya adalah min setengah A ya, kemudian B-nya min setengah B dan C-nya min setengah C. Nah, itu adalah koordinat untuk pusat bola. Nah, jika pusatnya 0,0,0, nah tadi sudah disebutkan bahwa bentuk umum dari persamaannya adalah X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2. Nah, selanjutnya sebagai latihan. Nah, di sini adalah grafik dari persamaan pada ruang dimensi 3. Silakan diselesaikan soal latihan tersebut.
Jika ada kendala, silakan ditanyakan dan didiskusikan. Selanjutnya nanti ada tugas yang untuk dikumpulkan minggu depan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti mengenai koordinat kartesius pada ruang dimensi 3 ini dan menggambarkan grafik persamaannya, baik berupa bidang maupun berupa bola. Demikian pembahasan kita pada hari ini. Untuk selanjutnya kita akan lihat yaitu adalah fungsi ya, fungsi dua berubah. Silakan dipelajari tentang fungsi, silakan dicari bahannya, kemudian kita diskusikan pada pertemuan selanjutnya. Oke, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.